Bukankah aku sudah mati? Di kehidupan sebelumnya, aku kecanduan judi hingga menghabiskan harta keluarga. Bahkan menyebabkan kematian istri dan putriku sendiri. Aku kecanduan judi hingga menghabiskan harta keluarga. Aku mendirikan grup Mahendra menjadi orang terkaya. Tapi hingga akhir hayat, rasa bersalahku pada istri dan putri selalu menghantuiku. Tak disangka, Tuhan benar-benar memberiku kesempatan. Sekarang adalah 20 tahun lalu. Aku terlahir kembali. Mari, Sayang, jangan kau dekati lagi. Aku benar-benar tak punya uang. Kumohon, lepaskan kami baik. sayang. Senang sekali bisa bertemu lagi denganmu. Nayla, mari biar papa peluk ya. Kumohon, lepaskan kami. Aku sungguh tak punya uang. Aku mohon padamu. Sayang, aku salah. Aku benar-benar hanya ingin memeluk Nayla. Aku tahu. Kau hanya ingin menggunakan cara ini untuk menipu Naila, lalu menjualnya. Setelah itu kau bisa lanjut berjudi, benar kan? Ku beritahu. Jangan bermimpi. Selama aku masih ada, kau tak mungkin membawa Naila pergi. Tidak. Bukan begitu, sayang. Aku tahu aku bersalah pada kalian. Apapun yang kukatakan sekarang, kalian tak akan percaya. Aku akan pergi cari uang sekarang. Di kehidupan lalu, aku kecanduan judi. Akhirnya keluarga berantakan, rumah tangga hancur, penyesalan seumur hidup. Di kehidupan kali ini, akan kubaharui sendiri semua ini. Di kehidupan sebelumnya, kuingat ada seseorang di balik hutan, memetik ganoderma berumur 1000 tahun, dan mendapat untung besar. Saat ini, tepat sehari sebelum ditemukan, Kau masih mau main judi? Reni, kumohon. Uang di rumah sudah habis. Kalau kau judi lagi, kau akan menghancurkan kita. jangan begini, bangunlah. Sayang, tenang saja. Kali ini untuk cari uang. Tunggu aku di rumah. Lin Yi! Apa dia sungguh berubah? Tidak mungkin. Citra, jangan tertipu lagi oleh omongannya. Jangan nangis, Mama ajak makan. Ayo. Suara apa itu? Selamat host, sistem Tuan Gunung Desa diaktifkan. Sistem sedang mengikat. Sistem apa? Fungsinya apa? Bisa usir kawanan burung ini? Mendeteksi kebutuhan. Host, ikat Phoenix di tangan untuk mengusir burung. Baik, cepat ikat. Aku hampir mati. Ikatan berhasil. Host menggunakan kekuatan Phoenix. Wah, hebat. Memang ada kemampuannya. Apa katamu tadi? Phoenix? Jangan-jangan ini Phoenix? Astaga.
Kau Phoenix beneran? Kontrak terikat dengan Inang. Bisa berbagi kekuatan Phoenix. Kekuatan Phoenix. Aku? Gunanya apa? Tolong. Inang terdeteksi dalam bahaya. Gunakan kekuatan Phoenix. Pakai sistem. Ini kekuatan Phoenix. Aku bisa kendalikan api. Ini Ganoderma. Banyak sekali. Hebat kau, kecil. Ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Pasti laku mahal. Biar tidak mencolok, jual yang 100 tahun dulu. Beli makanan untuk Citra dan Naila. Mereka perlu gizi. Mari lihat. Baru dipetik dari gunung. Ganoderma 100 tahun segar. Ganoderma 100 tahun segar. Lihat. Barang-barangmu ini, Idol? Ya, dijual. Silakan lihat. Aku pemilik Balai Sungai Awan. Namaku Wijaya. Panggil saja Bos Wijaya. Semua Ganodermamu ini kubeli. Kenapa? Tidak mau? Kuberi 2 kali lipat. Mau. Aku bungkuskan. Ini harga 2 kali lipat. Tidak perlu. Toko di belakangku ini, milikku. Kalau ada barang bagus lagi, langsung cari aku di sini. Semua aku beli. Setuju? Terima kasih, Bos Wijaya. Nanti kalau dapat lagi, pasti kubawa ke sini. Dulu. Aku terlalu berutang pada Citra dan Naila. Beli ini dulu untuk mereka. Kukira dia sudah berubah. Ternyata masih main judi. Memang. Sifat asli sulit berubah, walau negeri bisa berganti. Suka judi sekali ya, mati saja di luar, jangan pulang. Bu, aku lapar. Naila. Kita tutup pintunya. Nanti ibu cari makanan untukmu ya. Sayang. Naila. Lihat apa yang kubawa. Kau datang buat apa? Sayang, lihat. Ini daging dan sayur. Naila. Ini kesukaanmu. Kubelikan untukmu. Untukku? Aku tahu maksudmu. Kau coba tipu Naila dengan cara begini kan? Dulu aku kecanduan judi. Bahkan memukuli mereka saat mabuk. Itu yang membuat Citra tidak percaya padaku. Aku sungguh brengsek. Naila. Aku tahu tak bisa melawan. Tapi, kalau kau sakiti putriku, arwahku takkan melepaskanmu. Sayang. Aku tahu dulu aku brengsek. Aku benar-benar menyesal, sumpah. Aku akan kerja keras cari uang. Lindungi kau dan Naila. Kumohon, percayalah sekali lagi. Naila, mau aku percaya bagaimana? Barang-barang yang kau bawa ini, setahun sekalipun kami tak bisa makan. Uang dari mana? Tenang, hari ini aku dapat banyak uang. Selama aku ada, aku jamin kita makan daging tiap hari. Kari uang? Kalau uangnya sebanyak itu, pasti asalnya tidak halal. Katakan, dari mana kamu curi? Aku tidak mencuri. Sayang, aku sungguh dapat banyak uang. Kamu mencuri uang saja sudah keterlaluan, masih tidak mengaku. Aku benar-benar tidak mencuri. Ini semua hasil jualanku. Sayang, lihat ini. Jangan pandang remeh. Dia burung Phoenix. Dialah yang menuntunku menemukan Lingzi berumur 100 tahun. Semua ini hasil jual Lingzi.
Lihat. Aku sengaja simpan satu untukmu. Aku tahu kondisi tubuhmu kurang baik. Ini cocok untuk menguatkanmu. Apa dia benar-benar berubah? Citra tidak percaya padaku. Aku harus cari cara untuk membawanya melihat sendiri. Jaring tangkap baruku kok hilang. Hei, kecil. Kamu tahu jaringku di mana? Tunggu aku. Mau bawa aku kemana? Kenapa ada genangan darah di sana? Apa ini? Kok mirip kambing sekaligus rusa? Terdeteksi makhluk gaib. Basil. Basil. Basil legendaris yang punya kekuatan gaib. Basil mampu memahami segala hal di dunia. Di depanmu adalah bayi Basil. Saat ini hanya bisa mencari harta. Mencari harta? Lumayan, bisalah. Makhluk-makhluk kecil ini semakin hebat saja. Yang ini sepertinya terjebak di jaringku. Kenapa jaringku ada di sini? Naila Mahendra, apa yang terjadi? Ini jelas-jelas tangkapanku. Jaring baruku hilang. Ternyata kau yang mencurinya. Naila, hati-hati bicaramu. Mencuri, maksudmu? Aku cuma pinjam. Andy Kurniawan. Kau setiap hari cuma berbuat curang, tidak kerja tetap. Tak ada hal berguna yang kau lakukan. Kau pikir kau lebih baik daripada aku? Siapa di desa Punggung Awan yang tak kenal Naila Mahendra? Harta habis karena judi. Utangmu menumpuk. Lunas belum? Lihat wajahmu sendiri. Berani menyalahkanku? Berdiri. Mau pergi, silakan. Tinggalkan barangnya. Jangan mimpi. Kau suruh tinggalkan, lalu aku tinggalkan. Kalau kau tak mau, aku ambil paksa. Baik. Kalau bukan milikku, kau juga jangan harap. Apa yang terjadi? Andy Kurniawan. Awas, jangan sampai terbakar. Naila, kau beruntung kali ini. Untuk sementara kulepaskan. Tuan telah selamatkan Basil. Mau ikat kontrak? Ya, pasti. Ini kesempatan langka. Kontrak berhasil terikat. Tuan bagi kemampuan Basil, cari harta. Aku balut kamu. Bawa kamu pulang. Kamu bawa aku ke sini? Jangan-jangan pohon ini ada yang berharga? Tapi selain besar, pohon ini biasa saja. Aku tak mungkin tebang dan jual, kan? Bukankah kamu Basil? Walau Basil bayi ini kecil, tapi kemampuannya tak mungkin. Payah begitu, kan? Lihat. Pohon ini biasa saja. Apa bedanya? Sungguh mau aku tebang.
Bahkan jika ditebang, Aku harus ambil alat dulu. Cari bantuan, kan? Kalau begini, ku tinggalkan kamu. Aku harus pulang. Istriku akan khawatir kalau aku pulang terlambat. Pohon brengsek, berani pukul aku. Tunggu ku tebang. Apa ini? Bentuknya jelek sekali. Hei, kecil, kamu tahu ini apa? Apa? Kamu bilang ini buah ginseng? Berarti ini pohon buah ginseng. Pohon buah ginseng terdeteksi. Buahnya punya khasiat perpanjang usia. Ini ke buah ginseng legendaris yang bisa perpanjang usia. Memang basil. Aku tak salah pilih. Buah ginseng sebanyak ini. Pasti untung besar. Maaf, kakek pohon. Tadi aku terlalu gegabah. Jangan bilang tebang kau. Disentuh orang lain pun, aku pasti marah. Kenapa ini? Apa buah ini ada batas waktu? Harus dimakan langsung setelah dipetik? Kesehatan Citra memang selalu buruk. Dulu aku kecanduan judi. Semua urusan diurus Citra sendiri. Meski baru dapat uang dan beli asuransi untuknya. Tapi yang terpenting adalah kesehatannya membaik. Aku pulang dan ajak Citra ke sini. Sayang. Sayang, aku pulang. Kok sudah pulang? Makanan baru selesai. Istirahat dulu. Naila, sini. Naila, lihat apa ini. Lihat ini apa? Linye, mau apa? Sayang. Sudah bilang, aku akan lindungi kau dan Naila. Percayalah padaku. Kok bisa berburu sekarang? Waktu cari jaring di gunung tadi. Kebetulan lihat ini. Ini tidak seperti kambing atau rusa. Ini berharga? Jangan remehkan sayang. Ini basil. Hari ini berkat dia, bisa temukan pohon buah ginseng. Itu yang bisa. Perpanjang usia, buah ginseng. Betul. Ini buahnya, ada masa berlakunya. Harus dipetik dan langsung dimakan. Kalau tidak, khasiatnya hilang. Jadi, ayo kita naik gunung bersama. Aku? Iya. Kondisimu memang kurang sehat. Dulu aku lalai memperhatikanmu. Sayang, percayalah padaku. Aku akan merawatmu dan Naila dengan baik. Kenapa kabutnya tebal sekali? Sayang. Halo. Aku sudah sampai. Kalian transfer uangnya ke bank. Lindy. Kukira kau sudah berubah. Ternyata kau bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menipuku keluar rumah. Dan membunuhku. lalu ambil uang santunan untuk berjudi lagi. Benar kan? Sayang, maksudmu apa? Reni, kumohon. Nyawaku boleh kau ambil. Tapi kau harus baik pada Naila. Dia anakmu sendiri. Sayang. Kau kenapa ini? Teleponmu tadi bukannya rencana untuk membunuhku. Lalu dapat uang santunan.
Oh, maksudmu itu. Itu cuma bos yang dulu, Eli Ganoderma Dereku. Mau pesan lagi, menelepon untuk menagih. Sayang, sudah kubilang. Aku akan baik padamu dan Naila. Percayalah padaku. Sayang, kita terjebak kabut gunung. Begini, aku yang maju duluan. Kau ikut dari belakang. Ular. Jangan takut sayang, aku di sini. Sistem mendeteksi makhluk ilahi. Apakah Inang memilih ikatan kontrak? Cuma ular kecil, apa istimewanya? Haruskah aku menggigit orang? Tidak usah ikat. Makhluk ilahi terdeteksi fluktuasi energi Phoenix. Karena makhluk ilahi merasa takut, tingkat kontrak menurun. Apakah Inang memilih mempertahankan kontrak? Apa? Phoenix kecil takut pada ular kecil ini. Kamu benar-benar pengecut. Bagaimana cara mempertahankannya? Inang menaklukkan makhluk ilahi. Dengan begitu, rasa takut antar makhluk ilahi akan hilang. Pertahankan kontrak. Bukankah itu berarti harus mengikat kontrak? Baiklah, ikat saja. Inang berhasil mengikat kontrak. Makhluk ilahi saat ini. Naga obor. Inang berbagi kemampuan naga obor. Kontrak Phoenix menjadi lebih stabil. Kontrak semakin kokoh. Tadi kamu bilang ini apa? Naga. Ini naga? Sudahlah, abaikan, kita pergi. Kamu menuntunku? Tak kusangka. Ternyata ada sungai di sini. Sayang, kita tangkap ikan. Ikannya banyak sekali. Lihat, Banyak ikan. astaga. Apa mataku salah lihat? Kenapa ikan jatuh dari langit? Coba lihat. Sayang, ayo tangkap ikan. Ayo, Ayo. Benar-benar banyak. bagaimana mungkin? Kenapa tidak bilang dari tadi bisa begini? Sayang, tampung ikannya. Baik. Aduh. Pulang rebus sup ikan untuk menguatkan kalian dan Naila. Lalu kukus dan tumis ikan. Sisanya bisa dijual. Kabutnya hampir hilang. Ayo, sayang. Ayo. I really didn't steal that money. Lihat apa ini. Nanti malam papa, masak makanan enak ya? Sayang, hari ini walau ada hal tak terduga, tapi perjalanan tak sia-sia. Sekarang kau harus percaya ucapanku. Aku sungguh tak mencuri uang. Baik, aku percaya. Sayang, hari ini kau juga lelah. Sini. Temani Naila di sini. Aku masak untuk kalian. Si pecandu judi yang tak berguna tahu menangkap ikan. Ada waktu menangkap ikan, tak ada waktu bayar utang. Rakasa Putra, kau mau apa? Linye,
Jangan lupa utangmu padaku. Aku sibuk mengurus gunung belakangan ini. Aku sampai lupa soal utang ke Rakasa Putra. Lupa. Bukannya masih ada waktu sebelum jatuh tempo? Kubayar saat jatuh tempo. Di desa Punggung Awan, siapa yang tak tahu? Rumahmu sudah habis kau judikan. Miskin, tak punya makanan. Aku datang khusus mengingatkanmu, agar kau tak ingkar janji. Sudah kubilang akan kubayar. Pasti kubayar. Ikannya bagus. Anggap saja sebagai hadiah untukku. Mau apa? Utang gak dibayar. Berani halangin gua. Ikan ini jadi bunganya, ngerti? Mendingan lu pergi. Sebelum gua gerak. Berani ancam gua? Kayaknya lu cari mati. Goblok, lu nyari masalah. Naila, bagaimana kalau ikan ini kita kasih saja? Rakasa Putra. Jatuh tempo masih 3 hari. Dalam 3 hari, uangnya pasti gua bayar lunas. Tapi kalau lu makin keterlaluan, gua gak jamin tinju gua. Nanti nyasar kemana? Lu, pergi dari sini sebelum gua gebuk. Baik, 3 hari. Gua kasih lu 3 hari. Kalau setelah 3 hari, gua gak lihat uangnya, keluarga lu ganti nyawa. Di kehidupan sebelumnya, aku seperti inilah, membunuh Citra dan Naila. Sayang, tenang saja. Dalam 3 hari pasti terkumpul. Aku tak akan biarkan kau dan Naila terus menderita bersamaku. Bos pertama, bisnis kami kecil, laba sudah tipis. Benar-benar tak bisa kurang lagi. Bos Wijaya, Anda juga tahu proses pembuatan obat kami. Pengumpulan bahannya rumit. Belakangan cuaca pun kurang baik. Pasokan sangat terbatas. Bos Wijaya. Bos Wijaya, barang pesanan sudah saya bawa. Bos Wijaya, ini siapa? Ini salah satu pemasok saya juga. Bos Wijaya. Sekarang orang sembarangan pun bisa masuk ke Balai Sungai Awan. Menurutku, tokomu ini bisa rusak nama baiknya. Bos Pratama, jangan bicara kasar. Kami di Balai Sungai Awan menerima herbal hanya berdasarkan kualitas barang, tidak peduli latar belakang pemasok. Selama barangnya bagus, kami terima. Bos Wijaya, lihat penampilan melaratnya. Jangan-jangan dia bawa akar busuk, mau menipumu. Jangan sampai kau tertipu. Bos ini, makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Dengan alasan apa kau bilang aku penipu? Tanpa bukti, seenaknya memfitnah. Ini tidak pantas. Nak, dengan penampilanmu yang melarat, nilainya tidak seberapa. Masih berani bilang mau pasok ke Balai Sungai Awan. Apa kau tahu Balai Sungai Awan itu apa? Balai Sungai Awan di wilayah ini adalah toko herbal terkemuka. Menyimpan banyak herbal langka. Jangan sebut ginseng gunung atau tanduk rusa biasa. Bahkan tersimpan beberapa batang jamur lingzi berusia 100 tahun. Dengan penampilanmu yang melarat, barang apa yang layak bisa kau keluarkan? Oh. Kalau begitu, lihat barang-barangku. Bagaimana kualitasnya? Barangmu? Melihatnya saja sudah bikin mual. Ini adalah Poria 1000 tahun yang legendaris. Bos Pratama, hati-hati. Aku khawatir Poria 1000 tahunku ini akan mengotori tangan Anda. Bos Wijaya, Poria 1000 tahun yang Anda inginkan sudah saya temukan. Harga yang disepakati sebelumnya. Apakah Anda sudah siap? Saudara, sebelumnya, saya tidak bisa melihat kehebatan Anda. Maaf atas semua kesalahan saya. Poria 1000 tahunmu ini, saya beli dengan harga 2 kali lipat. Bagaimana? Jual kepada saya. Saya jamin, uangnya langsung saya bayar. Tidak akan kurang sedikit pun. Bos Pratama. Maaf ya. Poria 1000 tahun ini sudah saya janjikan untuk Bos Wijaya. Bos Pratama. Saya ini si melarat, sungguh tidak punya apa-apa yang layak ditunjukkan. Poria 1000 tahun ini. Bos besar seperti Anda, pasti punya banyak kan? Tidak akan kekurangan satu pun dari saya ini. Sayang. Lihat apa yang kubawa pulang.
Banyak makanan dan minuman, ada juga baju baru. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Tidak apa. Lihat, masih ada lagi. Cukup untuk kita pakai cukup lama. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Beberapa hari lalu saya pergi ke gunung, kebetulan menemukan sebatang poria 1000 tahun. Hari ini saya jual porianya di kota. Uang ini hasil penjualan poria. Bisa terjual semahal itu. Ini cukup untuk kita pakai lama. Iya. Sekarang hidup kita bisa lebih baik. Masih ada utang pada Rakasa Putra. Kurang sedikit lagi. Aku akan pergi ke gunung lagi. Coba lihat, bisa cari harta berharga lagi untuk lunasi utang. Kamu nggak minum atau apa? Istirahat dulu. Hati-hati di gunung ya. Tenang aja sayang. Pelan-pelan. Siapa sih jahatnya? Kali lubang di sini. Aduh. Dapat tanpa susah payah. Pasti bisa dijual mahal. Aku masih punya kemampuan mata Phoenix. Dengan kemampuan ini, Nggak takut nggak kena. Hasilnya lumayan juga. Kalau dapat yang lebih berharga, lebih bagus lagi. Linye si melarat itu. Dari mana dapat harta? Berani cari uang diam-diam. Dia pasti ke hutan. Kita tunggu dia di sini. Woi, Lin Yi, dari mana kau dapat? banyak hewan buruan. Aku nggak sungkan ambil ya. Mimpi apa kau? Buat anjing pun lebih baik daripada buatmu. Dikasih muka malah nggak mau. Serang. Kalian kenapa? Kamu jahat. Apa sih yang kau lakukan? Nakuti orang. Aku nggak mau urus sama kamu. Kita pergi. Ayo, Kenapa? Mau kejar dia lagi? Orang dewasa harus lapang dada. Nggak usah urus mereka. Ayo pergi. Mungkin ada harta di sini? Sistem mendeteksi batu di tanganmu. Batu giok mentah kelas utama sangat berharga. Ini batu giok mentah kelas utama. dan sebesar ini. Gunung ini memang penuh harta. Tadi malah dipakai lempar mereka. Sayang sekali ya. Oke, aku bawa ini pulang dulu. Untuk Citra dan Naila, biar sehat. Ayo. Kelinci liar gemuk ini. Ayam hutan banyak sekali. Sayang, tenang, ada aku sekarang. Pasti kita makan daging tiap hari. Kelinci dan ayam hutan ini kita simpan. Untuk kamu dan Naila. Aku juga nemu barang bagus. Barang bagus apa?
Ini barang bagus yang kamu bilang. Sayang, ini bukan batu biasa. Ini batu mentah. Sangat berharga. Benarkah? Tentu benar. Kamu nggak percaya aku? Nanti batu ini aku jual. Uangnya bisa bayar utang ke Raka. Aku percaya kamu. Hati-hati. Bos Wijaya. Nayla, kamu nemu barang bagus lagi? Bos Wijaya, aku ada barang bagus. Mau beli nggak? Ah, masa sih? Apa sih yang gak aku beli? Coba lihat. Bos Wijaya, jangan lihat sekarang cuma batu jelek. Ini batu giok mentah. Aku juga nggak ngerti batu. Tapi aku tahu satu tempat. Aku antar kamu ke sana. Ayo. Bukankah ini Bos Su? Angin apa yang membawamu ke sini? Aku bawa barang bagus. Coba lihat saja. Kalau barang bagus, tentu aku mau. Keluarkan, biar dilihat. Hahaha. Barang bagus yang Anda maksud, Bos Su? Jangan-jangan cuma batu jelek yang dia bawa. Kenapa? Ada masalah? Bos Su, kunjungan Anda ke Balai Penilai Batu kami. Tentu kami sambut dengan senang. Tapi Balai Penilai Batu kami bukan sembarang orang bisa masuk. Maksudmu? Aku tak tahu cara apa yang kau pakai menipu, Bos Su. Tapi kau, orang dari desa terpencil, bawa batu jelek, bilang batu giok mentah. Kalau begitu, jalan-jalan penuh batu giok dong. Bos Su, Anda kan jeli mengenali barang berharga. Mana mungkin tertipu oleh orang seperti ini? Ini batu giok mentah milikku. Kenapa bilang ini bukan? Aku juga pikir begitu. Loh, ini Lin Ye kan? Baru kemarin beruntung nemu jamur Lingji, sudah merasa jadi anak pilihan takdir, bawa batu jelek. Langsung bilang, batu giok mentah. Bos pertama, kayaknya cuma iri aja, soalnya nggak dapet. Waktu itu Balai Sungai Awan putus kerjasama sama grup Pratama. Masih belum kapok ya? Oke Naila, hari ini gue temenin lo taruhan. Kalau batu lo ini ada gioknya, gue beli 2 kali lipat harga pasarnya. Maksud bos Pratama, asal batu gue ini, dipotong ada gioknya. Bos mau beli 2 kali harga pasar, bener kan? Tentu. Masa iya gue mau ingkar janji? Tapi gue kasih tahu ya, batu ini mustahil ada gioknya. Mustahil. Gak usah dipotong. Ada apa nggak? Potong dulu baru tahu. Justru bos Pratama. Jangan-jangan nanti beneran ada gioknya, terus bilang harganya kemahalan. Nggak mau bayar. Emang gue kekurangan uang? Lo ini, bawa batu sampah teriak-teriak. Gue temenin lo taruhan hari ini, biar lo sadar. Tahu diri, batu hari ini. Kalau ada gioknya, gue langsung bayar 2 kali lipat. Kalau nggak ada, kamu minta maaf di depan semua orang. Akui kalau kamu memang tak punya selera. Si melarat. Tak masalah. Kalau tak ada isinya, aku akan minta maaf di depan semua orang. Padamu. Tapi kalau keluar barang bagus, balai penilai batu ini. Bos Pratama, jangan datang lagi ke sini. Kau jangan banyak omong. Ku beri tahu, batu ini takkan keluar apa-apa. Betahun aku main batu judi. Barang bagus, langsung ku kenali. Batu sampah ini, mau keluar giok. Bermimpi. Bos Pratama, jangan buru-buru simpulkan. Mungkin batu milikku ini memang barang bagus. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Jangan sampai terbuka dan mempermalukanmu. Dan kau mundur. Seumur hidupku, tak pernah ku ucap kata mundur. Hari ini, batu ini harus dibuka. Aku ingin lihat bagaimana kau kalah dengan rela. Kukatakan ini batu giok mentah, maka itulah adanya. Si melarat, tetap si melarat. Batu ini cuma sampah. Bos, cepat buka. Jangan banyak bicara dengannya. Buka cepat agar dia mengaku statusnya si melarat. Buru-buru apa? Kalau keluar giok, tergores atau rusak. Bos Pratama bayar 2 kali lipat. Nanti sakit hati lagi. Aku malah berharap dia bisa dapat barang bagus. Biar kulihat hoki time macam apa ini. Tapi ku beritahu, seumur hidup tak mungkin. Bos, buka segera. Semakin cepat, semakin baik. Ku peringatkan sekali lagi. Kualitas batu ini memang buruk. Warnanya suram. Dibuka pun kemungkinan besar sia-sia. Sungguh tak perlu berjudi seperti ini. Bos, buka untukku. Ada masalah apapun, aku tanggung. Rusak pun jadi urusanku. Dasar anak ini baru kapok setelah celaka. Lin Yi, apapun kemampuanmu, silakan tunjukkan. Aku, Dimas Pratama, siap temani sampai akhir. Baik, kalau begitu, ku buka. Jangan menyesal nanti setelah lihat hasilnya. Silakan ke sini. Silakan.
Nak, Jangan dibuka. batu ini cuma batu biasa. Di dalamnya kosong sama sekali. Dibuka lagi pun cuma buang-buang tenaga. Sudah kuduga, sudah ku ketahui batu sialan ini bahkan kentut pun tak keluar. Lin Yi, kau dengar tidak? Bos sudah bilang, kalau salah harus mengaku. Cepat kesini minta maaf padaku. Ucapkan, aku ini pecundang tak punya mata. Bos pertama, batu ini belum selesai dibuka. Jangan buru-buru simpulkan. Aku percaya pada penilaian Lin Ye. Batu ini di sini sudah terlihat. Tak ada apa-apa, cuma batu sialan. Kali ini matamu agak meleset. Bos, batu kita belum selesai dibuka. Lanjutkan saja. Lin Yi, tak mau kalah? Bos sudah bilang, masih berpura-pura. Mau mengulur waktu. Dengar, Lin Ye, kau harus minta maaf hari ini. Nak, bukan tak mau bantu. Batu dibuka sebesar ini. Teksturnya sudah jelas. Ini memang limbah. Tak perlu dibuka lagi. Cuma buang waktu. Bos, tak ada yang mutlak. Batu ini, teruskan dibuka. 3 tebakan lagi tak ada hasil. Tak cuma minta maaf. Ongkos bukanya kubayar 2 kali lipat. Bagaimana? Bos, tolong coba lagi. Baik. Kulihat sampai kapan kau keras kepala. Bos, buka. Hari ini, kutunggu. Kulihat bagaimana kau ucapkan 3 kata itu. Baik, kubuka sekali lagi. Lin Yi, kau yakin? Tenang. Ini. Hijau. Bos, kenapa kaget? Batu jelek begini, bisa hasilkan apa? Hijau. Hijau murni. Omong kosong, kulihat. Hijau. Tak mungkin. Pasti pantulan serat batu. Kau salah lihat. Ini batu giok mentah. Tak mungkin. Tak mungkin. Bisa keluar batu giok mentah? Anak muda, hokimu benar-benar bagus. Bisa-bisanya batu giok mentah keluar. Tapi sepertinya, bukan cuma batu giok mentah biasa. Sudah kubilang kan? Batu jelek begini, mana mungkin keluar batu giok mentah? Lihat warnanya. Teksturnya. Ini. Batu giok mentah kelas utama. Apa katamu? Batu jelek ini bisa keluar, batu giok mentah kelas utama. Kamu salah lihat ya? Kamu meragukan kemampuanku. Bos pertama, gimana? Harga 2 kali lipat pasar. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji. Pasti kalian berdua berkomplot mau tipu uangku. Jangan mimpi. Kalau begitu, Bos Pratama, kamu cuma mau kabur dari hutang. Anak muda, batu giok mentah kelas utama ini, saya bersedia membelinya. Apakah kamu pertimbangkan untuk menjual? Saya bisa kasih 1 miliar, 125 juta rupiah. Pas, kamu gila ya. Batu jelek satu ini, kamu kasih dia segitu. Jangan sampai kamu dibutakan oleh omong kosong sampah ini. Ini cuma batu jelek. Bos pertama, kalau kamu tidak paham barang bagus, diam saja. Batu ini, tekstur dan warnanya, harga yang saya tawarkan. Bukan urusanmu untuk mempertanyakannya. Deal. Baik. Naila Mahendra, saya ada pesanan besar. Bisa tidak kamu carikan? Kalau kau mau terima, imbalannya pasti cukup untuk hidupmu selamanya. Dan orang ini nanti sangat bisa membantumu. Bos Wijaya, kau terlalu baik. Pesan besar atau bukan, itu tidak penting. Kalau kau memang butuh, bilang saja padaku. Aku pasti bantu semampuku. Pembeli ini sangat butuh rantai salju, Tianshan, untuk selamatkan nyawa keluarganya. Harganya bukan masalah. Bos Wijaya, jangan begitu. Ini soal hidup mati. Aku akan berusaha cari. Begini saja, beri aku 3 hari. Kalau ketemu, langsung aku antar. Bos Wijaya, kau sekarang percaya sembarang orang? Dia cuma kebetulan, beruntung beberapa kali. Mau cari teratai salju Tianshan? Dia mungkin bahkan tidak tahu seperti apa teratai salju itu. Bos pertama, kalau tidak percaya dia, percaya kau? Menurutku, kau, Dimas pertama, tidak layak jadi asisten Naila. Coba ulangi lagi. Aku bilang, kau tidak layak jadi asisten Naila. Baik. Kalian berdua bersekongkol melawan aku ya. Kau tunggu saja. Bos Wijaya, kalau tidak ada hal lain, aku duluan pergi. Ada yang menusuk?
Apa ini? Setengah patung harimau? Terdeteksi. Benda di tangan Inang adalah tire tali dinasti Qin. Nilai sangat tinggi. Harap simpan baik-baik. Qin Hufu baru datang, langsung dapat yang besar. Kepala desa pernah bilang, hutan ini dulunya medan perang. Setelah perang usai, perlahan jadi hutan. Kalau ada Hufu di sini, masih masuk akal. Setelah dapat teratai salju Tianshan, nanti Hufu ini akan kuperiksa juga. Seharusnya teratai salju tumbuh di tebing lembab. Aku harus cari di tebing sekitar. Semua gua ini sudah kucari. Bayangan teratai salju pun tak ada. Apalagi teratai salju Tianshan. Tidak bisa, harus cari cara. Coba kulihat kemampuan apa lagi yang bisa dipakai. Kau saja, kemampuan Basil cari harta. Ketemu. Tidak ada. Kenapa ini? Jelas terdeteksi di sini. Basil, kau tahu teratai salju Tianshan di mana? Maksudmu bukan teratai salju Tianshan di sini? Ini bukan teratai salju Tianshan, kan? Terdeteksi teratai salju. Tianshan. Bahan obat kelas utama. The only one known. Ini benar teratai salju Tianshan. Setelah ini, kuserahkan ke Sucing. Aku bisa bawa Shi Yue dan Xing He hidup bahagia. Bahan ini lumayan bagus. Tuan Lin. Kok datang lagi? Kali ini akan kulihat mainan apa lagi ini. Bos, lihat Hufu ini bagaimana. Lin Yi. Kamu bercanda? Kamu tahu tanda harimau sudah punah berapa tahun? Satu-satunya tanda harimau yang tersisa baru dilelang minggu lalu. Mana mungkin kamu punya yang asli? Harus kukatakan kau berani. Atau benar-benar bodoh? Benar, tanda harimau sudah punah ratusan tahun. Ini tak perlu dilihat lagi. Bos Pratama, kalau tanda harimau yang punah ada di lelang. Atas dasar apa bilang punyaku palsu? Karena kamu tak mau menyerah, akan kuberitahu. Karena di lelang minggu lalu, satu-satunya tanda harimau ada padaku. Karena di lelang minggu lalu, satu-satunya tanda harimau ada padaku. Bos Pratama, yang kamu pegang benar dari lelang tanda harimau itu. Lihat dirimu seperti orang kampungan. Pegang tanda harimau palsu, berlagak di sana. Kira orang lain bodoh. Bos Pratama, kurasa yang tertipu justru kamu. Yang kamu pegang itu palsu sejati. Lin Yi, hati-hati bicaramu. Jika tanda harimauku asli, serahkan istrimu untuk kuhibur. Zhou Tao, berani-beraninya kau mengincar istriku. Hari ini tak akan selesai. Yang di tanganmu itu asli. Aku berikan teratai salju gunung surga ini padamu. Tapi kalau yang di tanganmu palsu, kau hari ini harus di depan semua orang akui kau keliru dan minta maaf padaku. Kau bisa dapat yang 1000 tahun? Teratai salju gunung surga. Ini kan barang langka. Harta karun. Taruhan ini kuterima. Akan kulihat bagaimana kau patuh menyerahkan teratai salju itu padaku. Minta maaf dariku. Mimpi. Bos, diam apa? Cepat nilai. Kedua cap macan ini punya sifat khusus.
yang asli dan palsu. Kalau bersentuhan, yang palsu akan hancur oleh kekuatan besi hitam. Dari yang asli. Bikin misteri aja. Baik, bos. Karena ada yang nekat malu. Lakukan seperti katamu. Aku ingin lihat siapa yang hancur. Biar yang lain tak ngotot. Pakai sampah. Ini. Cap Makan, dinasti Qin asli. Naila, gimana? Cepat. Serahkan tali salju, gunung surgamu. Pos pertama. Buru-buru apa? Bos, belum bilang mana yang asli. Naila, jangan-jangan kau kira punyamu yang asli. Bos, tadi kau bilang patung harimau itu asli. Yang mana yang asli? Yang ini asli. Petung harimau Tuan Mahendra ini asli. Bos pertama, yang punyamu tiruan, sudah pecah. Mana mungkin? Pasti kau yang main curang. Kenapa patung harimauku bisa pecah? Kau pasti salah lihat. Mana mungkin punyanya yang asli? Petung harimauku, tapi dilelang, dibeli dengan harga tinggi. Ini tidak mungkin. Pos pertama. Sekarang saatnya minta maaf, bukan? Kau berani-beraninya mengincar istriku dan juga menginginkan teratai salju Tian Shan. Mimpi. Aku tidak percaya. Bos pertama, kau sudah berkali-kali memprovokasi klien di sini. Kini, bahkan menyerang klien secara fisik. Mulai hari ini, kerjasama antara Balai Penilai Batu dan Grup Pratama diakhiri. Bos, kau berani memutus kerjasama dengan Grup Pratama hanya demi sampah ini. Kau pasti akan menyesal. Tuan Mahendra, mohon maaf atas ketidakpercayaan saya sebelumnya. Semoga Tuan tidak menyimpan dendam. Bos, sekali lagi, terima kasih atas keadilan Anda. Saya sangat berterima kasih. Mana mungkin mempermasalahkan hal kecil itu? Baik, Tuan Mahendra. Barang dari pihak Anda ke depannya akan kami terima semua di Balai Penilai Batu. Tuan Mahendra, Kita pasti sangat senang melihat uang sebanyak ini. Pasti. Chen Chang, kau mau apa? Kiong pagar. Akan melunasi utang. Uangnya mana? Kalau utang tak dilunasi, kalian berdua yang akan menggantikannya. Jangan mendekat. Hentikan. Hentikan. Naila Mahendra, Brother Reed, that's a lot of cash. aku datang hari ini untuk menagih utang. Kalau paham situasi, cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ini uang pelunasan utang. Ambil dan pergi. Wah, banyak sekali, Bang. Dasar tak punya pengalaman. Naila Mahendra, 3 hari sudah lama lewat. Uangmu datang agak terlambat. Begini saja. Bangga, tambahkan bunga 1 kali lipat. Lalu kita selesai. Bunga 1 kali lipat. Baik. Lihat baik-baik. Ini bunga 2 kali lipatnya. Cepat pergi. Banyak sekali uangnya. Naila Mahendra, bukan, Tuan Muda Mahendra. Kami tidak tahu diri. Mohon maafkan kami. Jangan marahi kami. Pergi. Ganggu lagi istri dan anakku. Ku patahkan kakimu. Kita pergi. Ayo, pergi. Ayah, ayah,
Naila tidak takut. Ayah sudah pulang. Tak ada yang berani ganggu kita lagi. Naila, kau kemana saja akhir-akhir ini? Kami sangat khawatir. Ini uang dari jual barang yang kutemukan di hutan. Naila, banyak sekali. Kau hebat. Sayang, dulu aku terlalu brengsek, membuat kalian menderita. Syukurlah, aku juga bantu Bos Wijaya di Balai Sungai Awan, temukan teratai salju Gunung Surga. Nanti dapat uangnya. Kita bisa beli rumah besar di kota, supaya Naila Bisa sekolah bagus. Kita benar-benar bisa pindah ke kota. Aku ke dapur buatkan kalian makan. Naila pasti juga lapar. Setelah makan, kalian istirahat yang baik. Aku ke Balai Sungai Awan. Urus transaksi dengan Bos Wijaya sekarang. Aku bantu kamu masak. Yo. Bos Wijaya. Bagaimana kabar Naila Mahendra? Sudah ketemu? Ini benar teratai salju Gunung Surga? Benar-benar ketemu. Aku tahu aku tak salah pilih orang. Eyo, sekarang aku antar kamu ketemu dia. Baik. Ada satu hal ingin ku sampaikan padamu. Sebenarnya aku adalah putri grup Wijaya. Pembelinya sebenarnya adalah bos grup Wijaya, Bima Wijaya. Bos Wijaya. Kalau punya keluarga terpandang begitu, kenapa jalankan usaha kecil ini? Tepatnya, aku hanya anak luar nikah, Bima Wijaya. Alasan aku membantunya, karena yang kena musibah kali ini adalah adikku, Arga Wijaya. Dia satu-satunya di keluarga Wijaya yang anggap aku keluarga. Karena kecelakaan, dia jadi kondisi vegetatif. Dokter, diagnosis. Hidupnya dalam bahaya. Butuh teratai salju Tianshan untuk selamatkan dia. Sudahlah, itu sudah lewat. Biarkan saja. Ayo kita pergi. Bos Su. Oh bukan, Nona Su. Kalau ayahmu yang cari teratai salju, Tianshan, aku tak ikut. Tolong berikan ke Direktur Su. Nona Su, jangan overthinking. Hubungan kalian berdua, ayah dan anak, agak tegang. Lebih baik lewat. Hal ini diperbaiki. Uangnya berikan padaku. Terima kasih, Naila. Kalau tak ada hal lain, aku duluan. Naila. Kedepannya, jangan panggil aku Nona Su. Panggil saja Citra. Baik. Sayang, aku pulang. Cepat siapkan barang. Kita akan hidup enak. Sayang. Shi Yue. Xinghe. Bibi Zhang. Kamu lihat Shi Yue dan Xinghe? Ah, kamu tak tahu. Anakmu sakit, dibawa ke rumah sakit. Cepat pergi. Apa? Shi Yue. Shi Yue. Akhirnya kamu datang. Aku kira kamu juga kenapa-napa. Kata dokter, Xinghe punya penyakit jantung bawaan. Sedang dioperasi darurat. Bagaimana ini? Xinghe kita gimana? Gimana? Jangan takut. Jangan takut. President Lin. President Lin. Apakah kalian keluarga Naila Mahendra? Ini surat pemberitahuan kondisi kritis dan daftar biaya operasi. Mohon segera konfirmasi dan tanda tangan. Perawat. Bagaimana kondisinya sekarang? Anaknya mengalami serangan mendadak. Situasinya sangat gawat. Harus segera dilakukan. Operasi perbaikan jantung. Yang terpenting sekarang adalah segera melunasi biaya operasi 3 juta rupiah. 3 juta? Sayang.
Kalau uangnya tidak terkumpul, peralatan dan obat tidak bisa tersedia. Anak ini masih sangat kecil. Jika ditunda, nyawanya bisa terancam. Sayang, aku akan cari uang sekarang. Selamatkan anakku dulu. Begitu uang terkumpul, aku langsung bayar. Tapak Mahendra. Ini peraturan rumah sakit kami. Harap dimengerti. Lin Yi. Uang yang kau hasilkan dulu sudah habis kugunakan. Benar-benar tidak cukup. Naila masih begitu kecil. Dia tidak boleh kenapa-napa. Di kehidupan sebelumnya, aku kecanduan judi parah. Hanya bisa melihat istri dan anak pergi meninggalkanku. Hidup dalam penyesalan sampai mati. Tuhan memberiku kesempatan hidup lagi. Kali ini, bahkan nyawaku sekalipun. Naila pasti tidak boleh ada apa-apa. Dokter, saya mohon pada kalian. Tolong selamatkan Naila kami. Selamatkan anak ini. Berapapun biayanya, kami akan usahakan. Saya mohon selamatkan anak ini. Rumah pun akan saya jual. Uang pasti cukup. Mohon selamatkan anak ini. Kami akan berusaha, tapi harus dalam setengah jam. Biaya operasi terkumpul. Kalau tidak, kami tak bisa. Setengah jam. Citra, kamu jaga Naila di sini. Aku cari uang sekarang. 3 juta yuan. Setengah jam ini, mana bisa dapat uang sebanyak itu? Aku akan cari cara. Tenang saja, uang pasti cukup. 3 juta ini, saya yang bayar. Saya yang bayar 3 juta ini. Saya bayar 3 juta ini. Biaya sudah saya bayar. Mohon operasi segera dimulai. Citra, kenapa kamu datang? Ini yang pernah aku sebut. Wijaya, Citra Wijaya. Bu Wijaya, terima kasih. Terima kasih biaya operasinya. Selamatkan anak saya. Tenang, biaya sudah dibayar. Operasi juga sudah mulai. Anakmu pasti selamat. Bu Wijaya. Saya mewakili istri berterima kasih. Uang ini saya pinjam. Dalam 1 bulan, saya kembalikan dengan bunga. Jangan buru-buru. Saya datang kali ini. Ada hal perlu bantuanmu. Silakan katakan, Bos Wijaya. Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku pasti akan melakukannya. Aku baru saja mengatakan Raisal Gunung Surga untuk adikku. Tapi ayahku bilang masih kurang 1 jenis obat. Aku benar-benar tak punya cara lain. Terpaksa datang mencarimu. Kok tiba-tiba kurang 1 jenis obat? Kata dokter, kondisi Arga Wijaya jauh lebih parah dari perkiraan. Tertai salju hanya bisa mempertahankan nyawanya. Harus dipadukan dengan rumput mutiara merah, baru bisa menyadarkan kesadarannya. Ini satu-satunya cara. Tapi rumput mutiara merah ini, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Aku sudah mencari ke semua toko obat. Di pihak ayahku, juga sudah menyisir semua saluran. Bahkan sedikit petunjuk pun tidak ada. Arga Wijaya adalah satu-satunya keluarga dekatku. Aku tak bisa hanya diam melihatnya seperti ini. Sepertinya aku punya kesan dengan rumput mutiara merah. Di kehidupan sebelumnya, ku dengar dari penduduk kuno. Tanaman ini memang langka. Harus ditopang oleh embun pagi baru bisa bertahan. Tempat biasa sama sekali tidak bisa ditemukan. Bos Wijaya, tidak masalah. Anda telah membantu kami begitu besar. Selama Anda membutuhkan, itu adalah yang harus kulakukan. Sekarang juga aku akan mengajakmu naik gunung. Citra, biaya operasi sudah dibayar. Kamu jaga Naila dengan baik di rumah sakit. Bos Wijaya masih kurang 1 jenis obat. Aku sekarang akan membawanya naik gunung. Kalau butuh uang lagi, langsung telepon aku. Baik. Kalian hati-hati. Yo. Citra, bagaimana kalau kamu tunggu di sini saja? Banyak risiko tak terduga di gunung. Tidak bisa. Denganmu di sini. Walau ada bahaya, paling ada yang saling jaga. Lagi pula, aku kenal banyak tanaman obat. 1 orang lagi pasti bisa bantu. Baiklah. Kalau begitu, setelah masuk, ikuti aku dekat. Kawan-kawan, hari ini kita harus temukan rumput mutiara merah. Terdeteksi 300 meter arah tenggara. Bahan herbal berharga. Yo. Terdeteksi bahan langka. Rumput mutiara merah. 100 tahun baru berbunga. 1000 tahun baru berbuah. Bisa netralkan ratusan racun. Hidupkan energi vital. Berharga tak ternilai. Lihat. Astaga, benar rumput mutiara merah. Bagus sekali. Dengan ini,
adikmu bisa diselamatkan. Yo. Akar rumput mutiara merah harus dicabut utuh agar khasiatnya tak rusak. Aku bantu. Cukup, ini sudah cukup. Berkeringat banyak sekali. Lelah tidak? Tidak lelah. Dengan ini semua, Arga pasti bisa sembuh. Simpan, ayo kita pergi. Kebetulan di depan ada tempat istirahat. Kita istirahat sebentar baru turun. Sistem mendeteksi. Bahan langka. 150 meter di depan. Lihat. Sana terlihat tanah kosong. Jangan-jangan terkubur di tanah? Ayo, kita lihat. Kalau bisa dapat lebih banyak, kedepannya lebih tenang. Yo. Ini Poria. Lihat kualitasnya. Minimal Poria 1000 tahun. Poria 1000 tahun. Bisa tonik darah, kuatkan tulang. Poria 100 tahun biasa. Di pasar herbal langsung laris. Satu kati laku 230.000. Poria 1000 tahun ini. Di pasar. Harganya minimal 78 juta. Sanggu? Aku harus cepat gali. Poria 1000 tahun, harus digali utuh. Kalau pecah, harganya turun setengah. Hati-hati. Baik, dengar kamu. Kamu ahlinya tumbuhan obat. Kualitas ini terlalu sempurna. 8 juta masih perkiraan rendah. Kalau ketemu kolektor yang butuh, bisa lebih dari 10 juta. Simpan baik-baik. Barang ini takut lembab. Jangan kena uap air. Oke. Hari ini benar-benar beruntung. Dengan dua barang ini, biaya ke depan sudah cukup. Ayo pergi. Terima kasih. Kali ini berkat kamu. Kalau bukan kamu, mungkin kita lewatkan dua harta ini. Ayo. Bos Wijaya, hari ini benar-benar berkat bantuan Anda mengidentifikasi. Kalau tidak, mana mungkin aku kenal Poria 1000 tahun. Bisa bawa pulang keduanya dengan utuh. Bos Wijaya, Anda ambil dua harta ini. Kan untuk selamatkan Arga. Harusnya untuk Anda. Naila, jangan sungkan begitu. Ini, hasil jerih payahmu masuk ke gunung. Mana bisa aku ambil gratis? Mahendra, ini hasil jerih payahmu masuk gunung. Mana bisa aku ambil harta ini gratis? Tapi Poria ini berumur 1000 tahun. Rumput mutiaranya juga sempurna. Benar-benar barang langka. Ku beli keduanya. Tapi soal uang, tak akan kukurang sedikit pun. Bos Wijaya. Maksud Anda apa? Awalnya aku cari Anda untuk minta tolong carikan rumput mutiara. Sekarang sudah ketemu. Balai Sungai Awanku berbisnis. Wajar beli herbal berkualitas. Rumput mutiara dan Poria 1000 tahun ini kubeli. Harganya sekitar 500 juta. Aku bayar segitu. Utangmu padaku lunas. Bagaimana? Ini. Kalau sungguh tak enak hati, anggap saja utang budi padaku. Lain kali temukan barang bagus. Utamakan Balai Sungai Awanku. Setuju? Tenang, Bos Wijaya. Barang bagus yang kutemukan nanti pasti yang pertama kuantar ke sini untuk Anda lihat. Hari ini ikut Anda membuka wawasan. Cepatlah pulang. Citra dan Naila tunggu kabar baikmu. Baik.
Bos Wijaya, kebaikanmu ku ingat. Citra, Naila, aku pulang. Ayah? Ayah? Naila anak baik. Tebak, Papa bawakan apa? manisan buah tusuk favoritmu. Papa tadi kemana? Naila kangen banget padamu waktu operasi. Mama nangis diam-diam berkali-kali. Sayang, maafkan aku. Masalah uang sudah selesai. Aku takkan biarkan kau dan Naila lagi hidup dalam ketakutan. Kau lama tidak tidur ya? Uang dari Bos Wijaya benar-benar sudah lunas. Kau tidak lakukan hal berbahaya kan? Tidak, sudah lunas, malah ada sisa. Aku temukan rumput mutiara merah dan poria 1000 tahun, lalu jual ke Bos Wijaya. Setelah lunas, sisa 1.125 miliar rupiah. Semua di kartu ini. 1 triliun? Mama, rumput mutiara merah apa? Apa lebih manis dari manisan buah tusuk? Itu harta yang akan bantu Naila. Tumbuh sehat dan kuat. Tapi kali ini berkat Bos Citra Wijaya. Nanti, Kita beli oleh-oleh untuk berterima kasih. Tentu saja, Nona Wijaya adalah penolong besar keluarga kita. ayo. Kita harus pergi. Aku sudah siapkan lihat. Ini cukup? Sudah sayang, kenapa beli sebanyak ini? Bos Wijaya adalah penyelamat besar keluarga kami. Kita harus berterima kasih padanya. Sayang, Kamu benar. sudah sore. Ayo kita berangkat. Akhir-akhir ini dapat banyak uang. Setelah mengunjungi Bos Wijaya, kita lihat-lihat rumah juga. Baik. Mama, kita mau ke kota. Tentu dong. Kita mau ketemu penyelamat Naila, Bibi Wijaya. Bagus kan? Bagus. Ayo. 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 Bos Wijaya. Kalian datang, silahkan duduk. Silahkan duduk. Duduk. Bos Wijaya, terima kasih banyak. Sudah sangat membantu kami. Aku dan Mama bawa Naila mengunjungi ibu. Sekalian mau lihat-lihat rumah. Bibi Wijaya, terima kasih. Naila sayang, tidak usah sungkan. Bu, kondisi Naila sudah membaik? Bos Wijaya, berkat ibu, operasi Naila sangat tepat waktu. Dan juga sukses. Dokter bilang asal dirawat baik, perlahan akan membaik. Kalian berencana menetap di kota? Aku dan Mama ingin Naila di kota, dapat pendidikan yang lebih baik. Aku juga tidak ingin mereka ikut aku ke gunung lagi. Jadi ingin menetap di kota? Betul. Rumahnya sudah ketemu? Belum. Hubungi saya kapan saja jika diperlukan. Baik, Bos Wijaya. Waktunya sudah larut. Kita antar Naila pulang dulu. Kita masih harus lihat rumah. Baik, kalian pergi saja dulu. Oke. Ayo. Ayo pergi. Dadah. Ini bagus. Lihat itu. Itu juga bagus. Apa kalian salah tempat? Tempat kami ini, properti terbaik di kota. Harganya minimal 300 juta lebih. Bukan untuk orang udik seperti kalian. Kamu! Kami mau beli rumah. Beli rumah. Bukan saya meremehkan. Uang muka di sini paling murah 100 juta. Recehannya saja. Mungkin tak cukup. Jangan ganggu kami melayani klien. Manajer Saputra, kemampuan saya beli rumah tak bisa dinilai dari pakaian. Benar begitu? Saya sudah lama di bisnis ini. 15 tahun. Orang seperti apa? Bisa beli rumah seperti apa? Saya lihat langsung tahu. Menurut saya, kalian jangan buang waktu. Kolong jembatan gratis. Itu lebih cocok untuk orang seperti kalian. Apa bagian penjualanmu? Nilai klien dari pakaian. Hari ini saya beli di sini. Kalau kau tak mau layani, Saya bicara dengan bosmu. Kari bos kami. Kau pikir kau siapa? Aku Saren Khan. Pergi saja. Jangan ganggu kami melayani klien lain. Kalau urusan besar kami sampai terganggu, kau takkan bisa ganti rugi. Mau cari tempat lain saja, jangan terpancing emosi. Hindari masalah.
Manager, Kalau bagian penjualan kalian memang mau nilai orang dari penampilan, kau akan menyesal. Silakan saja. Aku ingin lihat si melarat ini bisa apa. manager. Kalau bagian penjualan kalian memang mau nilai orang dari penampilan, aku tak segan membuat kalian menyesal. Baiklah, nanti kalau tak mampu beli, jangan ngotot di sini. Mau lihat tipe apa? Aku ingin tahu tentang unit terbaik. Bila tunggal di puncak bukit. Unit terbaik? Harganya 160 juta yuan. Tunai penuh, tidak cicilan. Tak ada diskon sedikit pun. Orang sepertimu bisa hitung angkanya? Jadi asalkan aku bisa buktikan mampu beli, kau akan layani dengan baik? Coba buktikan. Aku ingin lihat si melarat ini bisa tunjukkan apa. Kalau hari ini kau bisa kasih uang muka, aku akan minta maaf. Akan aku perkenalkan unitnya. Kalau tidak, segera pergi. El mes pasado, en Capataz, melayani klien besar lain. Baik. Kalau gitu, lihat baik-baik. Cukup untuk beli unit terbaik? Siapa yang tak bisa edit screenshot? Bulan lalu ada mandor. Tunjukkan saldo 18 miliar rupiah. Tapi akhirnya, bahkan uang muka 125 juta saja tak punya. Kalau kau memang mampu, langsung gesek kartu, bayar uang muka. Jangan cuma omong doang. Tunggu dulu, Bu. Air di sini ini hanya untuk calon klien serius. Para clientes interesados, yang bahkan tipe kecil pun ragu-ragu. Jangan buang-buang air mineral kami. Manager, apa maksudmu ini? Kami masuk ya tamu. Kalian pelit sekali segelas air. Ini cara. Bagian penjualanmu melayani. Orang seperti kalian yang cuma numpang air. Numpang, sudah biasa kulihat. Lagi pula, meski lihat dena, kau tetap tak mampu beli. Manajer Saputra. Mampu atau tidak, kami tetap klienmu. Dasar si melarat tak pernah lihat dunia. Pak, saran saya lebih realistislah. Tipe kecil 80 meter ini bagus. Ventilasi utara selatan. Ada balkon kecil juga. Cukup untuk tanam 2 pot bunga matahari. Unit terbaik itu bukan untuk dipikirkan orang sepertimu. Aku tak mau tipe kecil. Aku mau semua data detail unit unggulan. Bawa semuanya ke sini. Anda hanya memaksakan diri. Saya sudah 15 tahun di bidang ini. Siapa yang mampu beli unit terbaik? So, Diolia. Kalau serius mau beli rumah, lihatlah tipe kecil yang realistis. Kalau mau sok kaya, cari muka. Pergilah ke marketing lain. Kami tidak melayani yang seperti ini. Manajer Saputra, Anda menilai dari penampilan dan berkelit seenaknya. Inikah standar pelayanan kalian? Saya hanya menasihatinya dengan baik. Agar dia tidak buang waktu di sini, bermimpi di siang bolong. Saya berani jamin. Kalau hari ini Anda bisa keluarkan 4,5 miliar untuk uang muka, saya langsung serahkan semua dokumen unit terbaik dengan 2 tangan. Kalau tidak bisa, cepat pergi. Jangan ganggu saya melayani klien lain. Manajer Saputra, cara bicara Anda bagaimana? Meski kami tidak beli, tidak boleh merendahkan orang seperti ini. Jika cermat kalian melatih karyawan, saya akan komplain. Saya mau temui atasan Anda. Complain! Apa saya takut pada Anda? Silakan pergi. Direktur utama pertama. Anda akhirnya datang. Unit terbaik yang Anda pesan? Prosedurnya sudah saya siapkan. Tinggal tunggu tanda tangan Anda. Naila, kebetulan sekali. Juga mau beli rumah? Sudah tidak bisa cari harta di gunung lagi? Manajer Saputra memang benar. Orang-orang tertentu, nasibnya memang cuma jadi orang udik. Masih bermimpi jadi anak orang kaya. Selevel itu, tinggal di rumah selevel itu. Unit kecil 80 meter persegi ini, cukup untuk kalian bertiga berdesakan di dalamnya. Itu kan lumayan. Dimas, jaga ucapanmu. Kenapa sampai di tempat begini, lupa daratan begitu? Kami mau beli rumah apa, bukan urusanmu. Jangan sembarangan bicara. Pak Dimas. Lihat kan, sudah kubilang. Mereka cuma gaya kaya. Bikin Bapak kesal lagi. Cara unit terbaik yang kuminta. Bisa diambil sekarang? Wah. Masih ngarep unit terbaik? Katanya kemarin, kau cuma nemu batu jelek, dapat untung kecil. Langsung jadi bos besar. Mau apa sih, nabung dikit uang itu? Buat beli kamar mandi unit terbaik? Dimas, hari ini aku cuma mau beli rumah. Tak mau ribut. Atau jangan-jangan kau takut, aku buka borokmu di sini?
Desa Bumbungawan. Siapa yang tidak tahu kau menghabiskan harta untuk judi? Istri dan anak pun kau abaikan. Sekarang cuma dapat sedikit rezeki. Lalu kau pikir bisa mengubah nasib melaratmu. Linye sudah berubah. Jangan asal bicara. Anjing tetap akan makan tahinya. Kau sungguh percaya dia bisa beli rumah di sini? Dia cuma mampir numpang Aceh, sekalian pamer di depanmu. Uang recehnya itu, untuk unit terbaik itu saja. Bulan lalu, aku bayar uang muka 200 juta. Lunas 360 miliar, tidak kurang sepeser pun. Suruh dia keluarkan uangnya. Kalau kau bisa bayar uang muka 200 juta, aku akan tuangkan air ini ke wajahku sendiri. Direktur Pratama memang tegas. Unit terbaik yang Anda pesan? Paling bagus lokasinya. Dokumennya sudah siap. Tinggal tanda tangan Anda. Manajer Saputra memang jeli. Tidak seperti orang lain, si miskin. Masih mau pamer di sini. Linye, kalau kau memang mampu, keluarkan kartu bankmu, biar semua lihat berapa uangmu. Kenapa tidak bisa dikeluarkan? Sudah kuduga, kau si melarat ini cuma pura-pura. Cepat bawa istrimu, pergi. Jangan mengganggu di sini. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa mengeluarkannya? Lihat kan, kartu hitam ini ada 1.125 miliar rupiah, buat beli 3 unit terbaik. Kamu, kartu bank biasa ada 225 juta nggak? Uangku berapa? Bukan urusanmu. Kamu takut malu kalau dikeluarin ya? Kamu miskin sendiri, sudah. Malah bawa istri keluar bikin malu. I'll treat you right. Ayo, kita ganti tempat. Nggak perlu banyak omong sama orang kayak gini. Abaikan saja. Kita kan mau beli rumah. Nggak usah marah sama anjing gila. Bagian penjualan kalian, kok sembarangan terima orang? Si melarat kayak gini harusnya diusir. Jangan ganggu suasana hatiku beli rumah. Anda lihat. Direktur Utama Pratama sudah bilang begitu. Beliau klien utama saya. Sudah pesan 2 unit terbaik. Kalau Anda belum putuskan beli, cepat pergi saja. Jangan ganggu saya melayani klien besar. Klien utama, boleh semena-mena begitu? Tadi saya minta data unit terbaik. Kamu cari-cari alasan. Sekarang malah mau usir saya. Bukan saya nakal. Tapi Anda memang nggak kayak mau beli rumah. Kalau benar, mau beli. Bayar uang muka dulu. Manajer Saputra, takut apa? Dia cuma orang miskin. Kalau ribut, nggak ada yang bantu dia. Usir saja dia. Nanti saya bilang ke direktur utama kalian, naikin komisi kamu. Tuan, ini peringatan terakhir. Silakan segera pergi. Kalau tidak mau pergi, saya akan panggil satpam. Nanti kalau digiring keluar oleh satpam, bakal malu sendiri. Saya datang untuk beli rumah. Sekarang Anda mengusir saya. Beginikah cara Anda memperlakukan calon klien? Ini namanya cari gara-gara. Uang muka 2 miliar saja tidak punya. Mau beli unit terbaik kalau bukan cari gara-gara. Apalagi? Silakan pergi. Atau saya benar-benar panggil satpam. Panggil, cepat panggil satpam. Saya ingin lihat si melarat itu diusir dari sini. Masih berani tinggal di kompleks ini. Manajer Saputra, siapa yang beri kau nyali mengusir orang? Dengan kemampuan menilai orang sepertimu, pantas kerja di sini? Kerjamu ini sebaiknya berhenti saja. Kamu siapa? Ini urusanku dengan si melarat itu. Urusanmu apa? Direktur Utama Pratama. Uangmu itu kan hasil ngandelin orang tua. Tuan Mahendra, saya tidak tahu detailnya. Tapi tindakanmu menghina orang hanya karena punya uang, saya juga tidak suka. Manajer Andi, siapa kau ini? Berlagak di sini. CEO Brooks. Eu sou cliente preferencial de topo. Terbaik di sini. Kau masih bela si melarat ini. Percaya tidak aku batalkan pesanan? Manajer Andi, jangan ikut campur. Direktur Utama Pratama kami sudah bayar uang muka. Direktur Utama, kami punya aturan. Semua klien setara. Mau beli rumah di sini? VIP pun tak boleh semena-mena. Unit terbaik ini pasti ku beli. Berikan data unit terbaik. Aku bayar tunai. Tunai. Kau cuma omong kosong. Manajer Andi, jangan tertipu. Kalau dia mampu, uang muka sudah dibayar. Direktur Utama, Tuan Mahendra mau bayar tunai. Kita ikuti prosedur. Kalau tak bisa bayar, tak perlu kau bilang. Aku urus. Jangan tak tahu diri. Manajer Saputra, lihat dulu kartu nama ini, lalu putuskan panggil satpam. Setelah lihat, masih mau usir dia? Aku ingin lihat siapa sebenarnya kau. Apa? Kau? Kau istri direktur utama? Apa? Anda istri direktur utama? Kau benar-benar istri direktur utama? Kenapa? Tak percaya? Bos Pratama, tadi kau bukan izin temui direktur utama. Mau aku temani? Manajer Andi, tadi saya bicara tanpa pikir. Tak kira Anda benar-benar istri direktur utama. Berkali-kali menyombongkan diri. Haruskah saya telepon ayahmu, Ketua Pratama, untuk melaporkan perbuatanmu hari ini?
Manajer Kurniawan, salah paham. Ini semua salah paham besar. Saya tadi cuma bercanda dengan Lin Ye. Jangan dipikirkan. Ibu, kami cuma bercanda dengan Tuan Mahendra. Kami benar-benar tidak sengaja. Mohon maafkan kami. No nos castigue, por favor. Yang harus kau minta maaf, bukan saya. Tapi Tuan Mahendra. Tuan Mahendra adalah klien utama kami. Hari ini, kau perlakukan dia seperti itu. Kalau sampai mengganggu transaksi kami, Yo mismo tramitaré los papeles. Tuan Mahendra, kami buta, tidak mengenali orang hebat. Saya tidak boleh menilai dari penampilan. Tidak boleh meremehkan Anda. Kalau Anda mau beli rumah, saya uruskan sendiri. tadi kan sangat sombong, bawa kartu hitam pamer kemana-mana. Kenapa diam sekarang? Manajer Kurniawan, saya salah. Mohon maafkan saya. Jangan disamakan dengan saya. Tolong jangan beritahu ayah saya. Nanti dia pasti patahkan kaki saya. Sekarang baru takut? Tadi mengganggu Tuan Mahendra dan istrinya. Kenapa tidak pikir akibatnya? Kalau bukan lihat wajah ayahmu, kau pasti kena masalah besar. Tak usah minta maaf. Aku kesini mau beli rumah. Sekarang berikan data unit terbaik dan beberapa unit lantai tinggi. Le aplicamos el mayor descuento. Kalau cocok, hari ini juga bisa tanda tangan kontrak. Baik, baik, baik. Tuan Mahendra, unit terbaik. Harganya 160 juta yuan. Sudah dapat diskon maksimal. Total jadi 158 juta yuan. Silakan dilihat. Tunai. Aku bayar pakai kartu. $100 juta. Tuan Mahendra, kartu Anda isinya 100 juta. Masa sih? Bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu? Beberapa waktu lalu, Anda bahkan makan saja susah. Tuan Mahendra, Anda yakin mau beli unit terbaik? Yakin. Sayang. Coba lihat, ada masalah nggak? Kalau ada, kita ganti yang lain. Oke. Bagus kok, taman ini luas. Cukup buat Naila. Nanam bunga matahari kesukaannya. Bisa juga pasang ayunan kecil. Nanti pindah ke rumah baru. Aku temani dia nanam bunga matahari, lalu buatkan ayunan kecil untuk Naila. Tuan Mahendra, maaf. Ini kesalahan kami dalam pelatihan staf. Saya minta maaf atas namanya. Kedepannya, jika ada kebutuhan apapun, silakan hubungi kapan saja. Saya akan usahakan yang terbaik. Tuan Mahendra, saya benar-benar sadar salah. Saya tidak akan lagi menilai orang dari penampilan. Kalau nanti Anda butuh apa-apa, saya siap datang kapanpun. Direktur Utama pertama. Tadi kan Anda bilang Tuan Mahendra tak punya uang. Sekarang kenapa diam? Unit terbaik yang Anda pesan, Tuan Mahendra bisa beli tunai 8 unit. Sedangkan Anda mau beli unit terbaik, masih andalkan perusahaan keluarga. Sombong apa lagi? Manajer, saya juga serius mau beli. Bukan sengaja lawan Tuan Mahendra. Saya hanya bercanda dengannya. Jangan diambil hati. Anda serius mau beli? Tadi siapa yang bilang Tuan Mahendra cuma numpang Aceh, pura-pura kaya? Siapa yang bilang Tuan Mahendra uang muka saja tak punya? Sekarang tahu kemampuan Tuan Mahendra? Lalu bilang cuma bercanda? Itu Norlin, Nosonal. Saya benar-benar tak tahu. Tuan Mahendra sekaya ini. Kalau tahu, tak mungkin saya bercanda. Lagi pula, Anda dengan Tuan Mahendra tak ada hubungan. Membelanya segitu kuat. Peluka? Tak ada hubungan, tak bisa bicara benar. Yang paling saya benci adalah orang yang sombong dan meremehkan orang. Tuan Mahendra, cari uang sendiri. Lebih baik 100 kali dari Anda si pemalas. Kalau masih berani tak hormat pada klien, jangan salahkan saya. Ibu, direktur pertama hanya sesaat keliru. Sudahlah, jangan dipermasalahkan. Keharmonisan mendatangkan rezeki. Keharmonisan mendatangkan rezeki. Tuan Mahendra, saya langsung siapkan dokumen kontrak. Pasti urus secepatnya. Semua prosedur saya awasi langsung. Tak akan ada masalah. Manajer Saputra, jelaskan waktu serah terima. Jangan sampai Tuan Mahendra menunggu lama. Unit terbaik sudah siap huni. Kunci bisa diambil setelah bayar. Tuan Mahendra, kunci diserahkan setelah bayar dan tanda tangan kontrak. Bagaimana? Baik, bisa. Sudah. Tuan Mahendra, saya periksa detail kontraknya dulu. Pasti tak ada salah. Mohon tunggu sebentar. Saya ambil dulu. Direktur Utama pertama. Mau pergi kenapa? Bukannya mau tanda tangan kontrak dengan Tuan Mahendra? Manajer Saputra, saya ada rapat mendadak. Tak ganggu Tuan Mahendra tanda tangan. Saya pamit dulu. Tadi bercanda. Kenapa tak bilang ada urusan? Sekarang tahu, kekuatan Tuan Mahendra lebih hebat. Kalah, langsung kabur. Iya, Dimas pertama.
Tadi kan sangat sombong. Kok sekarang lemas? Manajer Saputra, rapat ini sangat penting. Rekan kerja masih tunggu. Tuan Mahendra, silakan lihat. Semua jelas di kontrak. Diskon yang tadi dibicarakan juga. Baik. Manajer Saputra, klausul ini bisa diperjelas lagi. Langsung saya ubah. Semua bisa diubah sesuai permintaan. Tak usah buru-buru, saya cuma mau pastikan. Agar tak ribet nanti. Direktur Utama Pertama. Tidak pamit dulu pada Tuan Mahendra? Silakan masuk, Pak, Bu. Kedua tamu. Ayo pergi. Ayo. Bagaimana menurut Tuan Mahendra? Silakan lihat. Kalau ada masalah lain, kalau tidak cocok, langsung saya ubah. Saya jamin puas. Baik, tidak masalah. Kapan kontrak resmi ditandatangani? Tuan Mahendra, kontrak resmi sedang dicetak. Sebentar lagi selesai. Ini permen dari sini. Bawa pulang untuk anak dicoba. Rayakan dia punya taman baru. Terima kasih. Anda terlalu baik. Merepotkan Anda. Tuan Mahendra, Anda adalah klien utama kami. Nanti ada teman mau beli rumah, harus hubungi kami. Saya kasih diskon terbesar. Baik. Kalau perlu, saya hubungi Anda. Tuan Mahendra, maaf sekali. Buat Anda tersinggung, saya mewakili bagian penjualan minta maaf. Manajer Kurniawan baik sekali. Hari ini, berkat Anda kami terbantu. Kami yang harus berterima kasih. Kalau bukan Anda, mungkin kami benar-benar diusir. Tak bisa beli rumah yang cocok. Tuan Mahendra, Any questions? I'll change it now. adalah kewajiban kami. Ada kebutuhan, hubungi saya. Saya akan bertanggung jawab. Tuan Mahendra, kontrak resmi sudah siap. Tuan Mahendra, ini yang saya siapkan. Silakan lihat. Ada pertanyaan, langsung saya ubah. Sayang, lihat ini. Baiklah, kita tandatangani saja. Kelihatannya sudah bagus. Tidak ada masalah. Ayo kita tandatangani. Tuan Mahendra, ini kontrak Anda. Silakan diambil. Tuan Mahendra, pembayaran lunas Anda sudah masuk. Ini tanda terima Anda. Silakan disimpan. Sertifikat tanah akan segera kami urus. Nanti saya antar langsung ke tempat Anda. Anda tidak perlu repot datang. Sayang, simpan yang baik. Akhirnya kita punya rumah besar sendiri. Iya. Mulai sekarang, kita bisa tinggal di kota. Naila sekolah juga lebih mudah. Tak perlu lagi tinggal di rumah tanah yang bocor. Jadi Naila nanti bisa menanam banyak bunga matahari. Musim panas bisa main ayunan di taman. Malamnya lihat bintang dari jendela. Semua akan terwujud. Hidup kita nanti akan semakin baik. Pasti. Tuan Mahendra, ini nomor telepon pribadi saya. Kalau ada masalah apapun, telepon saya kapan saja. Oh ya, Manajer Saputra. Un pase de acceso temporal. Bisakah kami lihat tamannya dulu? Iya. Anak kami ingin merencanakan taman kecilnya. Tentu saja bisa. Saya buatkan izin masuk sementara. Silakan dilihat. Baik. Tuan Mahendra, Ibu Setiawan, hati-hati di jalan. Begitu kontrak siap, saya hubungi Anda secepatnya. Tidak akan menyita waktu Anda mengurus anak menanam bunga matahari. Hubungi saya kapan saja jika butuh bantuan. Sudah lelah. Nanti masih banyak yang merepotkanmu. Bapak Len, Ibu Chen. Sungguh minta maaf atas kejadian hari ini. Ini kelalaian staf saya. Kejadian seperti ini yang menilai orang dari penampilan tidak akan pernah terulang lagi. Terlalu sungguh-sungguh, Manajer Lee. Hari ini Anda juga telah membantu kami. Kami juga bukan orang yang suka mempermasalahkan. Lain kali, layani klien dengan baik saja. Sayang, mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa meremehkan kita. Aku
tidak pernah peduli pandangan orang lain. Aku hanya peduli kamu dan Naila baik-baik saja. Seperti sekarang ini, sudah sangat bahagia. Ketenangan yang dulu kuutang pada kalian berdua, hari ini akhirnya terlunasi. Dengan rumah ini, masa depan akan semakin baik. Citra, Naila, ayo kita rapikan lagi, lalu bisa tinggal di rumah baru. Ayah, rumah baru itu benar ada taman kecil yang kuinginkan. Tentu, tidak hanya ada taman kecil, ada jendela besar yang menjorok juga. Malam hari bisa melihat bintang. Ayah juga akan buatkan ayunan untukmu. Bagaimana? Bagus, hebat sekali. Kalau begitu, aku duluan merapikan barang-barang. Sayang, dulu membuatmu dan Naila menderita. Aku berjanji, di masa depan, kalian pasti akan tinggal di tempat terbaik, memakai yang terbaik. Tidak akan menderita sedikit pun lagi. Aku tidak merasa teraniaya. Asalkan kamu bersama Naila, keluarga kita lengkap dan rukun, itu sudah yang terbaik. Wah. Bukankah ini Tuan Muda Mahendra? Buru-buru berkemas-kemas begitu. Mau kemana? Jangan-jangan hutangnya menumpuk. Lalu kabur bawa istri dan anak? Ayah, aku takut. Raka Saputra, hutang kami sudah lunas. Kamu mau apa lagi? Jangan keterlaluan, kami tidak berutang apapun padamu. Hutang lunas. Tidak bolehkah aku mampir? Aku sungguh penasaran. Dulu, si pemabuk yang makan saja susah, kok tiba-tiba punya uang lunasi hutang? Buru-buru pindah rumah pula? Barangkali melakukan tindakan kotor, hal-hal yang memalukan? Betul kata Bang Raka. Mungkin dia mencuri harta karun, lalu dijual, baru bisa bayar hutang. Bahkan berani pindah ke kota. Lin Yi, kalau benar kamu sudah kaya, tolong bantu saudaramu ini dong. Raka Saputra, jagalah ucapanmu. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Masalah hutang kita sudah selesai. Sudah kuperingatkan sebelumnya. Kalau berani ganggu keluargaku lagi, jangan salahkan aku. Salahkan? Bisa apa kamu padaku? Naila Mahendra, jangan lupa kau merengek minta ampun dulu. Di desa punggung awan ini, kalau aku mau cari masalah denganmu, alasannya bisa ribuan. Lebih baik kau jelaskan. Dari mana uangmu itu sebenarnya? Kalau memang hasil curian, aku tak segan melaporkanmu. Aku malah bisa dapat hadiah. Raka Saputra, kukatakan sekali lagi. Sekarang juga minggat dari halamanku. Wah, Naila. Berani-beraninya melawan Bang Raka. Percaya tidak, barang-barangmu akan kami lempar keluar. Jangan kurang ajar. Dari mana uangku? Bukan urusan kalian. Kalau masih mengganggu, sekarang juga kularang kalian membuat onar. Naila, kau kira aku takut ancamanmu? Orang luar sana. Mana percaya omong kosong si penjudi? Aku cuma mau ngobrol. Kenapa panik? Jangan-jangan tebakanku benar. Jadi takut ya? Raka Saputra, jangan asal fitnah. Uang Naila didapat dari cari herbal di gunung, hasil dari sendiri. Bersih. Tidak sepertimu. Pengangguran tak jelas, hanya bisa menindas orang. Wah, kau cuma perempuan. Berani bicara kasar pada Bang Raka? Kau yakin kami akan melempar barangmu? Keluar hingga kau tak bisa pindah. Jangan sok tidak tahu diri. Kau, Raka Saputra, uangku dari mana? Bukan urusan kalian. Bila kau berani bicara lagi, jangan salahkan aku bila aku tak segan. Lin Yi, aku tanya terakhir kali. Jujurlah, uangmu itu dari mana? Raka, kau berani ya? Pergi, kata terakhir. Bang Raka, lebih baik kita pergi. Lin Ye ini sepertinya aneh. Jangan sampai timbul masalah. Rugi nantinya. Pergi? Mana bisa? Aku belum dapat jawaban. Lin Ye, kau tunggu saja. Jangan sampai kutemui kau lagi di desa punggung awan. Kau akan kena batunya. Aku siap kapan saja, tapi ku dengar baik-baik. Jika kau ganggu keluargaku lagi, kau akan kusikat habis. Ayo. Pergi. Cepat pergi. Jangan takut, mereka sudah pergi. Mereka tak akan ganggu kita lagi. Ayah, orang jahat itu akan kembali. Tidak. Ayah akan lindungi Naila dan ibu. Berkemaslah. Kita pindah ke rumah baru. Di sana ada ayunan kesukaan Naila. Tak akan ada lagi orang jahat. baik. Ayo, cepat berkemas. Cepat ke rumah baru. Baik. Barang-barang hampir siap semua. Besok pagi langsung berangkat. Baik. Malam ini istirahat yang cukup. Besok kita tinggalkan tempat ini untuk selamanya. Memulai hidup baru kita. Hidup baru. Ada apa?
Aku lihat siapa itu. Citra Wijaya. Kamu di sini? Silakan masuk. Kami akan pindah ke rumah baru. Senang kan? Senang! Sayang. Lihat siapa yang datang. Nona Wijaya. Kenapa kamu datang? Dengar dari asisten, kalian juga akan pindah ke rumah baru di kota. Jadi aku sengaja mampir. Bawa sedikit oleh-oleh. Nona Wijaya. Sungguh merepotkanmu. Sampai datang khusus. Citra, jangan sungkan. Aku dan Lin Ye kan teman. Kalian pindah rumah, pasti aku datang meramaikan. 2 kotak ini untukmu dan Naila. 1 produk perawatan kulit. 1 lagi camilan dan mainan. Untuk anak-anak. Ku dengar Naila suka bunga matahari. Ku suruh cari beberapa bibit. Kalian pindah ke rumah baru. Bisa ditanam di taman. Nanti mekar pasti cantik. Terima kasih, Bibi Wijaya. Terima kasih, Bibi Wijaya. Aku paling suka bunga matahari. Naila manis sekali. Sama-sama. Katanya kamu baru dioperasi. Pemulihannya gimana? Sudah makan teratur? Istirahat yang cukup ya? Saya sudah pulih dengan baik, kata dokter. Asal saya jaga diri baik-baik, nanti saya bisa seperti anak-anak lain. Lari dan lompat. Mama masakan makanan enak tiap hari untuk menguatkan badan. Saya jadi gemuk. Iya, berkat Nona Su. Kalau bukan kamu yang bayar duluan, biaya operasi 3 juta yuan. Operasi Singhe tak bisa dilakukan tepat waktu. Kamu sungguh penyelamat keluarga kami. Kami selalu ingin berterima kasih. Tapi belum ada kesempatan yang pas. Jangan bilang begitu, Xi Wei. Saya dan Lin Ye mitra kerja. Dan dia banyak bantu saya. Kalau bukan dia temukan Jiang Zutao, adik saya Sungu juga tak akan sadar. Kita nggak usah sungkan. Oh ya, saya ada kabar baik. Sungu sudah sadar. Meski masih perlu istirahat. Tapi kata dokter, asal dirawat pelan-pelan, segera bisa pulih normal. Benarkah? Semua ini berkat Lin Ye. Sungguh? Wah, bagus sekali. Adikmu bisa sadar, sudah sangat baik. Kamu tak perlu khawatir lagi. Betul. Hatiku yang cemas belakangan ini, akhirnya bisa tenang. Oh ya, kalian sudah siap beres-beres? Kapan berangkat ke kota? Barang-barang sudah hampir siap kan? Kapan rencananya berangkat ke kota? Hampir selesai. Sekarang tinggal barang-barang kecil. Sebentar lagi selesai. Mobil sudah kusiapkan. Rencananya malam ini menginap di sini lagi. Besok pagi langsung berangkat. Lebih cepat ke rumah baru. Mau masuk dan ngobrol? Kusiapkan air. Baik, merepotkanmu. Kamu tunggu di mobil dulu. Silakan. Duduk. Kamu juga duduk. Wah, Naila. Banyak sekali mainanmu. Beruang ini lucu sekali. Nanti setelah pindah ke rumah baru, mainan-mainan ini bisa ditaruh di kamarmu. Bisa juga tanam bunga matahari di taman. Senang sekali kan? Aku sangat senang, Bibi Wijaya. Nanti bunga matahari di rumahku mekar. Bibi main ke rumahku ya. Baik, nanti pasti aku datang. Aku akan bawa makanan enak untuk Naila. Bagaimana? Ibu Wijaya, minum. Terima kasih, Citra. Ibu Wijaya, minum. Terima kasih, Bu Setiawan. Nona Wijaya, sebenarnya kami sungguh sangat berterima kasih padamu. Kamu tidak hanya membantu membayar uang muka, operasi Naila, tapi juga sangat memperhatikan kami. Kalau bukan karena kamu, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bu Setiawan, sungguh tidak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Aku tulus menganggap kalian sebagai teman. Kehidupan kalian nanti pasti akan semakin baik. Aku bisa membantu kalian, aku juga senang. Sebenarnya, selama ini, aku mencari Mahendra untuk menyelamatkan adikku. Setelah lama bergaul, baru kusadari, dia orang yang sangat bisa diandalkan. Meski dulu pernah tersesat, tapi sekarang dia bertanggung jawab dan berkemampuan. Dan dia sangat menyayangimu. Kalian layak mendapatkan kehidupan baik seperti ini. Bibi Wijaya, apakah Paman Wijaya sudah sembuh? Bisakah dia main bersamaku? Iya, Paman Wijaya sudah sembuh. Setelah kesehatannya pulih total, dia bisa main dengan Naila. Nanti Bibi ajak kamu ke taman untuk main layang-layang dan perosotan, ya? Wah, asik sekali.
Aku juga bisa menidurkan bibit bunga matahariku padanya. Saat bunganya mekar, aku akan memberinya yang terbesar. Citra Wijaya, kalau bukan karena kamu, operasi Naila tidak mungkin bisa dilakukan secepat ini. Aku juga tak bisa temukan saluran penjualan sebaik ini. Apalagi bisa stabilkan. Beri mereka ibu dan anak kehidupan yang baik. Naila, jangan berkata begitu. Kesempatan itu kau yang raih sendiri. Kau bisa tinggalkan masa lalu, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan berusaha sekuat tenaga untuk lindungi keluargamu. Itulah yang paling berharga. Aku hanya lakukan yang bisa kulakukan. Yang hebat tetaplah dirimu sendiri. Kalau kau tak punya kemampuan untuk temukan herbal langka itu, mau bantu pun aku tak bisa. Benar, Naila. Selama setahun lebih ini, perubahanmu kami lihat jelas. Dulu kau selalu di tempat judi, tak peduli nasibku dan Naila Mahendra. Sekarang kau cari uang tiap hari, selalu lindungi kami. Kau sudah berusaha keras dan benar-benar berubah. Kedepannya, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Sayang, aku buatmu dan Naila Mahendra menderita. Dulu aku brengsek. Setelah pindah ke kota, aku akan kerja keras cari uang. Melihat kalian seperti ini, aku juga senang. Sebenarnya dulu aku sama sepertimu. Muda, belum mengerti. Habiskan hari dengan boros. Saat adikku sakit, baru aku sadar keluarga dan hidup tenang paling berharga. Dulu, aku kecanduan judi, ingin kaya mendadak. Hingga akhirnya habiskan harta. Kepercayaan keluarga habis terkuras. Hampir mencelakai orang tersayang. Sekarang aku baru sadar. Bisa menemani istri dan anak. Kita bersama-sama, hidup tenang dan tentram, lebih berharga dari segalanya. Ayah, Naila akan makan dengan baik, belajar dengan rajin. Besar, nanti lindungi ayah dan ibu. Bantu ayah cari harta karun. Agar orang jahat tak ganggu kita. Bagus, Naila memang anak baik. Besar nanti harus rajin belajar, jadi orang sukses. Entra en una buena guardería. Melewati jalan berliku. Sebenarnya ada ide lain. Setelah kalian pindah ke kota, aku bisa bantu Naila cari taman kanak-kanak yang bagus. Gurunya berkualitas, lingkungannya juga nyaman. Naila di sana bisa belajar banyak hal, juga kenal banyak teman. The only one known. Terima kasih banyak. Citra, kami sedang bingung. Mau cari taman kanak-kanak yang mana untuk Naila? Kamu sangat membantu kami. Jangan sungkan, ini hal kecil. Naila sangat manis. Aku juga sangat suka dia. Bisa bantu carikan TK bagus. Aku juga senang. Setelah kalian menetap, aku bantu urus administrasinya. Naila bisa cepat masuk sekolah. Nona Citra, kamu sungguh baik pada kami. Kebaikanmu akan kuingat seumur hidup. Kapanpun kamu butuh bantuan, kami akan berusaha membantu, takkan menolak. Shiyue, jangan terlalu sungkan. Kita semua teman. We will adapt together. Lagi pula, aku percaya kemampuan Naila. Bekerja sama denganku, pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Naila, dengan Shiyue di sampingmu, dan dukungan keluarga, tak ada yang tak bisa kau lakukan. Apapun yang kau lakukan nanti, aku akan mendukungmu. Kita akan beradaptasi perlahan dengan kehidupan di kota. Bersama-sama berbisnis, mengelola rumah tangga kecil kita dengan baik. Baik sayang, aku mengerti. Dengan dukungan kalian, pasti bisa kulakukan. Oh ya, Naila. Ada satu hal lagi ingin kubicarakan. Korea 1000 tahun dan 20 miliar merah. Yang dulu kau jual padaku, ayahku sangat puas. Dia ingin mengundangmu untuk memasuk grup Wijaya dalam jangka panjang. Baik itu herbal atau harta lainnya. Grup Wijaya bersedia membeli dengan harga tertinggi. Dan akan menyediakan banyak sumber daya, membantu kembangkan saluranmu. Bagaimana pendapatmu? The only one known. Terima kasih banyak. Saya mau Direktur Utama Wijaya. Nanti kalau saya nemu barang bagus apapun, pasti saya jual ke grup Wijaya dulu. Baik, sepakat. Setelah kalian menetap di kota, aku akan bawa kamu ketemu ayahku. Kita bahas detail kerjasamanya. Nanti, aku juga bisa kenalin kamu ke beberapa bos besar di industri ini. Mereka juga suka koleksi obat-obatan dan barang langka. Mungkin nanti bisa kasih kamu lebih banyak peluang kerjasama. Citra, terima kasih banyak ya. Kamu sudah bantu kami terlalu banyak. Bingung mau balas budi gimana? Naila, jangan sungkan-sungkan. Kita kan teman. Saling membantu itu wajar. Lagi pula aku percaya kamu punya kemampuan. Kerjasama kita nanti pasti makin sukses. Iya, Naila. Nona Wijaya bantu kamu segini. Harus manfaatkan kesempatan ini. Kerja yang baik. Jangan mengecewakan harapan Nona Wijaya. Mengerti? Ya,
Sayang, aku akan berusaha keras. Bukan cuma keluarga kita akan makin sejahtera, tapi juga kerjasama baik dengan Nona Wijaya. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan dan bantuanmu. Bibi Wijaya, ayahku sekarang hebat banget. Dia bisa nemuin banyak barang berharga. Dan dia bakal lindungi aku sama mama. Ayahku nanti pasti bakal makin hebat lagi. Waktunya udah sore, mari kita periksa lagi. Lihat ada barang yang tertinggal nggak? Baiklah. Kalau gitu, aku juga harus pergi. Kalau kalian udah pindah ke kota, kabarin aku ya. Iya, baik. Mama, Papa, Duduklah. malam ini kita masih bisa lihat bintang di halaman kan? Ini terakhir kalinya nonton bintang di sini. Tentu saja boleh. Malam ini Mama dan Papa temani Naila lihat bintang. Lihat yang paling terang ya. Mama harus ceritain kisah bintangnya. Bintang di rumah baru lebih terang gak ya? Bintang di rumah baru pasti lebih terang. Ada jendela besar juga. Nanti kita bisa lihat bareng tiap hari. Dulu papa brengsek. Gak pernah nemenin kamu lihat bintang. Juga gak pernah dengerin kamu bicara. Mulai sekarang papa bakal selalu nemenin kamu dan mama. Jangan bilang begitu. Dulu kamu kecanduan judi. Sekarang kita mau pindah ke rumah baru. Masa sulit sudah berlalu. Ayah bukan bajingan. Sekarang ayah bisa cari harta. Lindungi aku dan mama. Dan buatkan aku ayunan. Ayah terbaik. Ayah cuma beruntung. Dapat kesempatan menebus kesalahan. Nanti Naila masuk sekolah. Ayah cari kerja santai. Kita berusaha bersama. Hidup makmur. Aku juga mau usaha. Aku mau belajar rajin. Besar nanti cari uang banyak. Beli makanan enak buat ayah mama. Dan lindungi kalian. Supaya orang jahat seperti Jang-Jang tak ganggu kita. Baik. Naila kami paling paham. Aku ambil buah dulu. Sambil makan buah, sambil lihat bintang. Sambil dengar mama cerita bintang. Bagus kan? Bagus. Lihat yang itu. Linye sudah bertanggung jawab. Punya tanggung jawab. Bukan lagi seperti dulu. Kecanduan judi. Tak peduli keluarga. Semoga lepas dari kesengsaraan. Sambut kebahagiaan kita. Dulu aku kecanduan judi. Buat istri anak tercerai. Keluarga hancur. Di hidup ini, Tuhan kasih aku kesempatan baru untuk menebus kesalahan pada Citra dan Naila. Mulai sekarang, aku akan jaga mereka seumur hidup. Kubuat mereka bahagia selamanya. Lihat itu. Lihat.